Halo para kaum rebahan, gimana kabar kalian semua? Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan mereview lagi sebuah film dari wilayah Perindapan. Film kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah Duvada Jaganadam yang dirilis pada tahun 2017. Daripada banyak basa-basi lagi, mending kita langsung masuk saja ke videonya. Film dimulai dengan keadaan seseorang pengusaha catering yang mengantarkan pesanannya pada sebuah acara keagamaan. Namun saat itu kemudian saat pembayaran, uang catering pengusaha catering ini justru mendapat bayaran yang tidak sesuai. Saat itu ia harusnya dibayar Rp20.000, namun hanya dibayar Rp5.000. Lalu dia pun protes, namun saat protes bukannya mendapatkan uang, justru mendapatkan sebuah tamparan. Dan akhirnya ia pun pulang. Hal ini dilihat langsung oleh anaknya yang bernama Duvada Jaganadam, atau kita panggil saja dengan nama DJ. Kisah kita kali ini akan berfokus pada anaknya ini yang bernama DJ. Setelah pulang dari situ, DJ tidak bisa tidur. Dia pun gelisah memikirkan ayahnya yang siang tadi ditabok oleh orang lain. Kemudian membuat dirinya menjadi sangat emosi. Saat itu kakeknya DJ kemudian memberikan nasihat bahwasannya kebaikan itu harus terlihat. Tak perlu siapapun yang melakukannya. Dari situlah dirinya termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Suatu hari DJ mengantarkan mbaknya untuk berangkat kuliah. Saat mengantar kuliah, DJ mendapati pulpen alias pena dari mbaknya ini tertinggal. Saat akan mengembalikan pena itu, justru mbaknya ini sedang digoda oleh seorang laki-laki. Dari situ kemudian dirinya menghajar laki-laki itu. Saat pulang, ayah dari DJ ini marah-marah karena DJ telah menghajar orang lain dan melumuri wajahnya dengan tinta. Ayahnya kemudian meminta pemuka agama di daerahnya itu untuk memberikan berkat kepada DJ dan memberikan sebuah kalung agar ia tidak melakukan keburukan lagi. Karena waktu itu DJ masih sangat muda. Keesokan paginya, DJ yang berada di pasar sedang belanja untuk keperluan yang diminta oleh orang tuanya. Di saat yang bersamaan, ia mendapati seorang mafia yang sedang menganiaya seorang polisi yang bernama Prosotam. Si polisi ini ditembak oleh mafia di pundaknya. DJ kemudian yang melihat kejadian itu dari kejauhan sangat geram, karena saat itu ada seorang polisi yang dianiaya. DJ dipergoki oleh seorang pedagang dan menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu. Namun ia malah melakukan hal sebaliknya. DJ kemudian bangun dan kalung penolakan perbuatan buruk pun dicantolkan di paku. Ia menghampiri penjahat itu dan mengambil pistol serta menembaki para penjahat itu dengan sangat lihai. Hal ini membuat kepala mafia ini ketakutan dan kepala mafia itu justru malah memberikan sejumlah uang kepada DJ agar tidak ditembak. Hal itu malah membuat DJ makin marah dan seketika itu ia menembak mafia itu hingga tewas. Kejadian itu membuat polisi Rustam ini membawa DJ ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, polisi ini meminta profil dari DJ. Saat itu ada polisi lain yang membawa seorang penjahat pemerkosaan. Ketika DJ ditanya sama Pak Polisi, dia tidak menjawabnya, malah melihat penjahat pemerkosa itu. Penjahat pemerkosa itu pun justru malah ngelelece si DJ. Lalu kemudian DJ mengambil pistol dan menembak penjahat itu sampai tewas. Polisi yang melihat itu justru marah. Hal itu kemudian dijawab oleh DJ bahwa saya tidak akan tenang apabila melihat orang-orang seperti itu masih hidup. Kemudian DJ mengingatkan pesan kakeknya kepada Pak Rustam ini, bahwa sebuah kebaikan harus terlihat dan juga orang-orang baik di luar sana harus bisa tidur nyenyak, seperti kita. DJ kemudian ditawari menjadi anggota polisi, namun ia menolaknya karena dia tidak mau terlihat ketika melakukan kebaikan. Kehebohan menggemparkan media pada saat itu. Para mafia ini tiba-tiba dibunuh oleh seseorang yang tidak diketahui. Hingga pada saat itu awak media mendatangi kantor polisi dan menanyakan apakah ada geng baru atau mafia baru datang di kota ini. Media menanyakan hal itu justru mendapat jawaban dari para polisi bahwa ada mafia atau gangster baru yang datang di kota ini dan masih belum diketahui identitasnya. Kini DJ telah tumbuh dewasa yang merupakan anak dari keluarga yang sangat bahagia dan juga merupakan orang-orang yang tidak pernah bersedih. Saat di rumah, DJ sedang mengobrol dengan ayahnya terkait masalah usaha cateringnya. Polisi Rustam alias Prustom ini kemudian menelpon DJ dan mengatakan kapan akan datang ke Cinai, karena saat itu ada urusan yang sangat mendesak dan perlu bantuan DJ. Singkat cerita, DJ pun pergi ke Cinai. Saat itu DJ bertemu dengan Rustom di sebuah stasiun. Mereka mengobrol tentang seorang mafia yang suka membunuh dan mengedarkan narkoba. Mafia ini memeras keluarga korban dengan video mesum yang mereka buat untuk menjatuhkan harga diri dari keluarga itu.
Tanpa berpikir panjang, DJ kemudian mengganti pakaiannya ke pakaian modern, serta berburu mafia saat itu juga. DJ mendatangi seorang mafia itu di sana. Dia kemudian menghajar dan membuat para mafia itu babak belur dan membunuh mereka semua hingga tewas. Ternyata DJ ini adalah agen rahasia kepolisian yang ditugaskan untuk membunuh semua penjahat yang ada di kota itu. DJ memberantas semua penjahat yang ada di kota dengan perintah langsung dari kepolisian. Di sisi lain, mafia yang bernama Royalan Naidu merupakan mafia yang sangat lihai membangun bisnis ilegalnya. Saat itu, Royalan Naidu merupakan orang yang memiliki sebuah bisnis perumahan dengan sistem kredit. Naidu juga merupakan pendiri Agree Diamond. Dia juga merupakan orang yang sangat kejam karena dirinya tidak akan segan-segan membunuh orang yang menantang bisnis yang ia jalankan. Cerita kemudian berpindah di mana pada saat itu Maisli dan Puja sedang berbincang terkait perjodohan di mana Maisli ini dijodohkan dengan orang yang tidak diketahui. Saat itu mereka membuat sebuah rencana agar bisa menemui orang yang dijodohkannya. Di sisi lain sama dengan juga Venus yang mana dia adalah sahabat dari DJ. Saat itu juga Venus meminta tolong agar bisa tahu siapa sebenarnya orang yang dijodohkan dengan dirinya. Saat itu DJ berpura-pura sebagai pengantin laki-laki dan juga Puja berpura-pura sebagai pengantin perempuan. DJ dan Puja bertemu yang mana DJ tadinya marah dengan pakaian yang dikenakan oleh Puja, namun akhirnya luluh karena memang Puja ini cewek yang sangat cantik. Ternyata Venus dan Maisli ini sama-sama mengintip. Akhirnya mereka mengaku bahwa diri mereka lah yang sebenarnya dijodohkan. Mereka berdua ini tersenyum karena merasa sama-sama cocok. Malam itu Maisli menelpon Venus dan mengajaknya untuk bertemu. Karena mereka sudah dijodohkan, Venus kemudian bangun dari tidurnya dan bersiap-siap untuk pertemuan mereka. Ternyata saat pertemuan mereka ini ia dipergoki oleh DJ dan akhirnya Venus diajaknya pulang karena calon pengantin yang belum syah ini tidak boleh ngapa-ngapain dulu sampai sah. Namun Puja merasa suka dengan DJ. Dia berencana untuk menggoda DJ di waktu selanjutnya. Benar saja, keesokan harinya saat bertemu Puja, ia berteriak tentang siapa yang membuat secangkir kopi miliknya. Saat itu tidak ada yang mengaku dan akhirnya DJ mengaku bahwa dirinya lah yang membuat. Tanpa pikir panjang, si Puja kemudian menjatuhkan cangkir itu dan menarik DJ serta mencium pipinya DJ. DJ ini pasti otaknya udah kemana-mana dan memberikan pujian kepada DJ yang telah membuat kopi yang enak. Di sisi lain, DJ yang sedang mengawasi catering ayahnya kemudian mendapati bahwa pamannya akan pulang dan meminta izin kepada DJ. Ia kemudian mengizinkan pamannya. Namun sebelum pulang, DJ ini memasukkan sesuatu ke dalam tas pamannya ini. Saat itu kemudian pamannya mendapati segepok uang, di mana uang tersebut akan digunakan oleh pamannya. Pernikahan Maisli dan Venus pun selesai dilakukan. Teman-teman Maisli pun pulang dari tempat Maisli, termasuk Puja. Saat itu Puja akan pergi dengan DJ. DJ menghampiri Puja dan memberikan sekuntum mawar merah. DJ mengatakan bahwa pernikahan ini telah usai. Lalu kita kapan akan melaksanakan pernikahan? Puja malah tertawa dan mengatakan bahwa dirinya kemarin itu hanya iseng saja dan tidak bersungguh-sungguh. Saat itu teman-teman Puja juga mengejek DJ dengan mengatakan bahwa DJ itu tidak selevel dengan Puja. Kemudian DJ mengatakan bahwa lihat saja nanti, Puja akan mendatangiku dan mengemis cinta. Puja serta teman-temannya pun pergi dari situ. DJ kemudian pergi dari tempat itu dengan mengendarai motornya. Namun saat melintas rumah pamannya, ada sebuah ambulan yang ternyata pamannya ini telah meninggoy dunia. Pamannya ini mati dengan bunuh diri. DJ pun merasa sedih dan sangat terpukul dengan kematian pamannya ini. Sebelum pamannya meninggal, ia telah menulis sebuah surat. Surat itu ditunjukkan untuk DJ. Saat itu DJ membaca surat dari pamannya. Ternyata pamannya ini bercerita kepada DJ bahwa dia mendengar ada tanah murah di Hyderabad. Ia berpikir untuk menabung di sebuah investasi agar uangnya lebih berkembang. Investasi itu bernama Agree Diamond. Saat dia akan membayar angsuran terakhir di Agree Diamond, perusahaannya tutup karena bangkrut katanya. Sehingga semua keluarga menyalahkannya, bahkan anaknya sekalipun menyalahkan dirinya. Sehingga tekanan dalam dirinya tidak bisa terbendung lagi dan membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. DJ pun menemui polisi Rustom yang merupakan orang dari kepolisian kepercayaannya. Saat itu dia menggali siapa saja yang menjadi dalang dari semuanya tentang investasi itu. Rustom kemudian menjelaskan Prakas adalah direkturnya dan sebagai CEO-nya adalah Semir Chandra. Prakas merupakan tangan kanan dari Naidu.
Chandra merupakan orang yang akan bersaksi di sebuah persidangan dan saat ini nyawa Chandra sangat terancam karena pastinya Chandra ini akan membongkar siapa dalang dari kejahatan yang telah terjadi. Bahkan mungkin juga dia akan menyebut nama Naidu pada saat itu. DJ pun mengejar Prakas yang menjadi tangan kanan dari Naidu. Saat itu Prakas sedang berada di dalam perjalanan mobil anak buahnya. Mobil anak buahnya ini dijatuhi sebuah mobil oleh DJ. Spontan saja mobil-mobil yang ada di situ akhirnya berhenti semua. Satu mobil lagi didorong dengan alat berat masuk ke dalam jurang. Tinggal mobil Prakas. Pada saat itu Prakas kemudian keluar dari mobil itu dan akan dihajar oleh DJ. Saat itu DJ memberikan sebuah instruksi kepada Prakas agar anak buahnya tidak menembak Chandra. Prakas kemudian menghentikan penembakan kepada Chandra. Lalu DJ mendapatkan telepon dari polisi yang mana saat itu ia harus membiarkan Prakas karena uang masyarakat yang ditipu adalah 900 kor dan Prakas harus mengembalikan uang itu kepada masyarakat. Dengan marah, kemudian DJ meninggalkan Prakas di tempat itu. Di sisi lain, ternyata para wartawan kemudian menyerang menteri yang bertanggung jawab akan investasi yang dilakukan oleh Egri Diamond yang telah menipu banyak orang, dan ini juga sangat merugikan menteri. Justru tidak respect, bahkan diam saja waktu ia terkait masalah ini. Hal ini kemudian membuat menteri pergi ke kediamannya di Naidu, di mana menteri ini kemudian meminta sebuah solusi karena masalah itu dan juga menteri meminta kepada Naidu untuk dijadikan kepala menteri. Naidu meminta syarat kepada menteri, yaitu dengan meminta info tentang DJ dan akan menjodohkan putranya dengan putrinya, di mana nama putranya ini adalah Chanti. Puja yang dijodohkan dengan Chanti merasa senang dan setuju akan keputusan ayahnya ini. Akhirnya Puja dan Chanti ini kemudian bertemu di Dubai untuk kencan mereka. Namun sayangnya pada saat itu ketika sedang makan malam, Chanti ini justru kayak orang yang kurang setengah karena berbicara sendiri dengan ibunya, padahal ibunya Chanti ini sudah meninggal. Hal ini membuat Puja menjadi ilfil dan Chanti saat itu di sebuah rumah makan Puja kemudian teringat kepada DJ, di mana dia melihat gelang yang diberikan oleh DJ pada waktu itu di pernikahan Miss Lee. Waktu itu Chanti kemudian pulang ke India dan menceritakan semua kepada ayahnya. Bagaimana ayahnya ini, cowok kurang sesendok masa dikasih ke aku. Puja pun marah kepada ayahnya pada saat itu. Puja kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak mau dengan Chanti. Dan Puja mengatakan bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada orang lain yang bernama Duvada Jaganadam, yaitu DJ. Ayah pula yang sebagai menteri ini kemudian menghampiri Naidu dan mengatakan bahwa putrinya tidak mau dengan putranya. Ia mengatakan bahwa anaknya ini jatuh cinta kepada DJ, di mana DJ ini adalah seorang bos catering di sebuah tempat. Naidu kemudian memerintahkan Prakas untuk membunuh DJ. Prakas kemudian mencari alamat dan juga tempat DJ. Ia tahu bahwa DJ ini berada di sebuah kuil. Prakas memerintahkan untuk tidak merusak kuil dan menyeret DJ dari dalam kuil. Para penjahat ini kemudian masuk ke dalam kuil dan melihat DJ ada di sana. DJ yang sedang beribadah ini tidak mau membuat keributan. Ia menggiring penjahat itu ke sebuah stasiun kereta yang terbengkalai. Saat itu juga penjahat-penjahat ini pun dilumpuhkan oleh DJ. Hal ini disaksikan oleh Prakas. Prakas mengamati wajah DJ dan ternyata dia tahu bahwa itu adalah orang yang pernah mengancam dirinya untuk tidak membunuh Samir atau Chandra. Prakas kemudian kabur. Hal itu tidak bisa karena pada saat ini Prakas dikejar dan dihajar hingga babak belur oleh DJ. Saat Prakas ditelepon oleh Naidu, di sana DJ yang mengangkatnya. Naidu kemudian mengancam bahwa DJ harus melepaskan Prakas. Kalau tidak melepaskan Prakas, maka Naidu akan membunuh DJ. Saat itu DJ justru malah mengatakan bahwa dirinya jika bertemu dengannya akan membunuh Naidu ini. Warga pun gempar dengan tertangkapnya si Prakas. Para korban investasi Egri Diamond pun meminta uangnya dikembalikan. Karena hal itu Naidu merasa terpojok. Akhirnya menelpon ayahnya Puja yang seorang menteri. Naidu mengatakan menteri harus memerintahkan para polisi untuk menangkap Prakas. Karena apabila Prakas ini ditangkap oleh DJ, saat itu rahasia bisnis laba-laba Egri Diamond ini akan terbongkar. Dan yang akan terseret pada kasusnya ini adalah Naidu juga. Dan juga menteri yang akan masuk penjara. Karena masalah ini menteri kemudian memerintahkan pada polisi untuk menangkap DJ. Namun belum membuahkan hasil. Di sisi lain Puja yang udah kebelet ini mendesak ayahnya untuk menegaskan acara pernikahannya dengan DJ.
Namun saat itu menteri yang sedang makan ini mendapati piringnya ada batu, di mana itu adalah hasil lemparan dari para pendemo. Saat itu mereka mendesak menteri untuk turun dari jabatannya karena tidak bisa menghentikan bisnis abal-abal dari Egri Diamond. Menteri yang geram akhirnya mencari dalang semua masalah yang ada. Menteri pun mencari tahu di mana saat itu menteri meminta informasi terkait siapa yang mempekerjakan DJ. Saat itu ada informasi yang telah didapatkan oleh polisi yang satu kantor dengan Pak Polisi Rustam. Polisi ini kemudian berbicara dengan Naidu. Ia berkata bahwa dia harus menghabisi DJ dan juga Prakas, karena apabila Prakas membuka mulut maka kita semua akan habis. Di sisi lain, karena cintanya yang sangat kuat, Puja kemudian mendatangi rumahnya DJ. Saat sampai di rumahnya, Puja melihat DJ ini membonceng seorang gadis yang gemuk. Saat itu Puja marah kepada DJ karena membonceng gadis lain. Bahkan dirinya mengatakan tidak ada yang boleh menikah dengan DJ kecuali dirinya. Lalu mereka berdua pun ini selfie. Hasil selfie-nya dikirim kepada ayahnya. Ayahnya Puja yang seorang menteri ini sedang bersama Naidu. Saat itu Naidu melihat DJ, dia tahu bahwa orang ini yang dipoto adalah DJ. Tanpa berpikir panjang, Naidu justru memerintahkan menteri untuk merestui pernikahan anaknya itu, untuk melancarkan rencana mereka demi membunuh DJ. Ternyata Naidu tahu itu adalah DJ. Pada saat Prakas dihajar oleh DJ untuk menghentikan tembakannya terhadap Samir, akhirnya mereka ini pergi ke rumahnya DJ untuk membicarakan pernikahan. Naidu kemudian menyamar sebagai asisten menteri. Benar saja kecurigaan Naidu bahwa orang ini yang bernama Jaga Nadam benar-benar DJ. Singkat cerita, anggota keluarganya Puja ini pun pulang. Saat mereka sedang berkumpul pembicaraan terkait pernikahan kakaknya, DJ muncul dari pintu depan dengan kondisi basah kuyup. Ia mengatakan bahwa dia habis dipermalukan oleh orang yang tidak dikenal, serta mereka mengatakan bahwa meminta saya untuk membebaskan orang yang bernama Prakas. Namun aku pun tidak tahu siapa Prakas. Tak lama kemudian, Vines teman dari DJ pun sedang dipukuli oleh anak buahnya. Saat itu DJ ditelepon oleh Vines. DJ bergegas ke tempat di mana Vines disiksa, dan beruntung Vines masih belum mati karena pada saat itu Vines sedang digantung. DJ kemudian bergegas membawa Vines ke rumah sakit untuk diobati. DJ kemudian bertemu dengan Rustom dan membicarakan terkait masalah ini. Rustom kemudian meminta Prakas untuk dibebaskan agar masalah ini selesai. DJ tidak mau membebaskan Prakas karena hal itu akan membuat mereka semua justru menjadi sombong. DJ kemudian menjalankan rencananya agar keluarganya tidak terkena apa-apa. Saat itu DJ mengirimkan keluarganya untuk pergi ke desa agar aman. Saat itu juga DJ mengantarkan keluarganya ke stasiun kereta api. DJ yang mengantarkan keluarganya kemudian pulang lagi ke rumahnya. Saat itu firasat DJ benar saja. Anak buahnya Naidu ini ternyata mendatangi rumah DJ. DJ yang masih memakai kalung pemberkatan ini tidak melawan ketika dia dipukuli. Kemudian salah satu orang yang memukuli DJ ini menelpon Naidu dan mengatakan bahwa mereka merasa salah dan merasa bahwa yang dipukul itu bukanlah DJ. Naidu yang merasa yakin itu adalah DJ tetap bersikuku untuk menahan DJ. Dia memerintahkan untuk membawa DJ ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Saat itu DJ masih saja dipukuli dan memerintahkan salah satu temannya Naidu di situ untuk menggorok DJ. Namun mereka di sana mengatakan agar DJ ini diberikan satu permintaan terakhir. DJ pun meminta agar kalung pemberkatan yang ada di lehernya ini dilepas sebelum membunuh dirinya. Saat kalung itu terlepas dari leher DJ, benar saja mereka yang awalnya mau membunuh DJ justru berbalik saat itu juga. DJ menanyakan siapa nama atasannya, namun mereka tak menjawab walaupun satu persatu dari mereka dibunuh oleh DJ. Terakhir, bos bandit kiriman Naidu ini yang akan dibunuh DJ, dia mengatakan bahwa bos mereka adalah Naidu. Namun sayang, pisau telah tertusuk di dada laki-laki itu. Setelah menghajar anak buah Naidu, kemudian DJ menghampiri Prakas dan menanyakan di mana uang sebanyak 900 kor itu. Prakas mengatakan bahwa Naidu memiliki anak yang bernama Canti dan Cantilah yang mengelola uang itu. Keesokan harinya DJ menemui Puja. DJ menceritakan semua siapa dirinya sebenarnya dan juga memberitahu Puja apabila dirinya tidak mau dengan kondisi dirinya yang seperti ini, maka Puja boleh meninggalkan DJ. Saat itu Puja kemudian tetap menerima DJ apa adanya karena memang Puja ini sudah benar-benar kesemsem sama si DJ saat itu. Puja diajak kerjasama dengan DJ untuk menjebak anaknya Naidu dan berpura-pura mau menikah dengan si Cantik. Di sisi lain, anak buahnya Naidu yang terbunuh sudah sampai ke telinga Naidu. Saat itu kemudian Naidu mencari tahu siapa yang memberikan info kepada DJ kalau saat itu rumahnya akan diserang teman Rustom.
yang anteknya dari Naidu, yang membocorkan bahwa Rustom adalah orang yang menjadi informan di kepolisian untuk DJ. Hal ini kemudian membuat Naidu geram dan berpikir akan menangkap Rustom agar bisa menjebak DJ. DJ dan Puja bergegas menuju Dubai menemui anaknya Naidu untuk mencari informasi terkait uang 900 kot itu. Dengan menyamar sebagai desainer, DJ yang mengobrol dengan Chanti justru membuat dirinya seolah-olah juga sama dengan Chanti. DJ berpura-pura bicara dengan ayahnya yang telah meninggal. DJ kemudian menyuruh Chanti agar membunuh ayahnya dengan dalih bahwa ayahnya ini harus menyusui ibunya karena kasihan ibunya Chanti sendirian. DJ kemudian selalu mengawasi Chanti agar tahu di mana letak uang 900 kot itu. Saat itu kemudian Chanti bertemu dengan seorang yang mana sedang melakukan transaksi. Chanti akan menerima uang sebesar 900 kot dengan menerima sobekan uang sebagai tanda terima. Di sisi lain di India ternyata Rustom kemudian tertangkap oleh Naidu. Rustom diminta oleh Naidu agar berbicara terkait DJ. Rustom kemudian mengatakan bahwa DJ telah menangkap anaknya, Chanti, di Dubai. Beberapa saat kemudian Chanti justru datang di tempat itu. Naidu mengatakan bahwa itu Chanti. Saat Chanti datang, ayahnya menanyakan terkait masalah uang. Di situ kemudian Chanti teringat bahwa sobekan uangnya untuk menukar 900 kot ada di jaket yang dibawa oleh DJ. Tak lama dari situ DJ kemudian datang ke tempat itu karena sebelumnya DJ sudah berhasil mengambil uang itu dari kafe Madinah. Lalu tiba-tiba saja DJ dihajar oleh Chanti. Saat itu juga Chanti menghajar DJ dan DJ menjelaskan kepada Chanti, namun Chanti tak menggubris. Saat kemudian setelah Chanti dihajar oleh DJ, Chanti mendengarkan DJ mengatakan bahwa ibu Chanti mengatakan kepada ayah DJ untuk membantu Chanti memberikan uang itu kepada Chanti. Ayah Chanti justru mengatakan semua itu hanya bualan belaka. Hal itu pun disanggah oleh ayah Chanti bahwa DJ datang ke sini untuk menyelamatkan temannya. DJ malah menyela dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengenali orang yang ditunjukkan itu. Apabila demikian, maka bunuh saja orang ini, kata ayahnya kepada Chanti. Chanti kemudian menodongkan pistol kepada Rustom. Namun tak lama dari situ DJ mengatakan bahwa ibunya Chanti berbicara bahwa Chanti tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah dan membiarkan orang yang membunuh ibunya sendiri tetap hidup. Chanti beralih ke DJ dan menanyakan siapa yang membunuh ibunya. Saat itulah DJ mengatakan bahwa ayahnya sendirilah yang membunuh ibunya. Naidu mengelak. Chanti justru percaya kepada DJ dan akhirnya Naidu tertembak oleh Chanti, anaknya sendiri. Chanti mengatakan ibu telah menunggumu ayah. Ayah akan menyusulmu. Ibu DJ pun mengatakan kepada Chanti bahwa DJ lah yang akan membuat ayahnya menyusul. Maka pergilah. Kamu benar saja, saat itu Naidu ditembak hingga tewas oleh DJ dan Chanti. Dan film pun selesai. Film ini ditutup dengan adegan di mana DJ telah membagikan uang hasil penipuan tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.